Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan dari sebuah artikel terkait dengan tugas 3 mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Nama saya Eka Hindrayadi, NIM 5011429556, asal dari UT daerah Pangkal Pinang. Yang pertama adalah hal-hal penting yang ditemukan dalam artikel yang berjudul Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Artikel ini menelaah 52 penelitian empiris tentang outdoor education di 5 negara Nordik, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Kajian ini memetakan secara sistematis sejauh mana penelitian tentang pembelajaran luar ruang yang dilakukan di kawasan tersebut. Nah, dari keseluruhan temuan terlihat bahwa praktik OE atau Outdoor Education itu tidak hanya memiliki akar budaya yang kuat, tetapi juga telah diimplementasikan dalam berbagai mata pelajaran di jenjang pendidikan. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat 52 studi analisis. Di antaranya kontribusi terbanyak berasal dari Denmark, yaitu 20 studi. Terus Norwegia 15 studi, Swedia 11 studi, Finlandia 6 studi, dan Islandia 0 studi. Kemudian mayoritas penelitian dilakukan pada jenjang sekolah dasar dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Fokus penelitian terdapat 7 tema, yaitu pertama tentang perspektif guru, ya, kedua nature of outdoor education yang terkait menelaah konsep, filosofi, dan praktik OA dalam konteks kurikulum. Kemudian ketiga well-being, keempat cognitive learning, kelima teaching learning process, dan keenam digital research, dan yang terakhir sustainability education. Temuan penting lainnya yang terdapat dalam artikel yaitu tentang outdoor education yang memberikan manfaat sosial emosional serta meningkatnya kolaborasi, keterlibatan, dan hubungan positif antar siswa. Kemudian faktor cuaca, keselamatan, dan waktu menjadi tantangan utama. Yang terakhir, hasil kognitif tidak selalu meningkat secara signifikan, bergantung pada desain aktivitas dan keterkaitan antara kegiatan luar kelas dan tujuan akademik. Pertanyaan kedua, apakah outdoor education dalam artikel telah terimplementasi di Indonesia atau sekolah saya? Ya, jelaskan beserta contohnya. Nah, ini saya mau jawab bahwa outdoor education seperti yang dijelaskan dalam artikel sebenarnya sudah memiliki bentuk implementasinya di Indonesia, terutama di sekolah saya. Meskipun belum sekomprehensif dan seinstitusional yang terjadi di negara-negara Nordik. Penerapannya ini lebih sering muncul dalam kegiatan tematik, proyek, atau pembelajaran berbasis lingkungan, bukan sebagai model pembelajaran rutin seperti UDeschool yang dilakukan mingguan. Nah, di Indonesia berbagai aktivitas yang selaras dengan outdoor education sudah sering dilakukan, terutama dalam kurikulum merdeka kita ini yang mendorong pembelajaran kontekstual, proyek lingkungan, eksplorasi alam, dan kegiatan berbasis pengalaman langsung. Nah, namun struktur implementasinya belum sistematis dan biasanya bergantung pada inisiatif guru dan kondisi sekolah. Nah, contoh implementasinya di Indonesia, ya, umumnya di Indonesia ini. Yang pertama, pembelajaran IPAS berbasis lingkungan seperti observasi ekosistem di sekitar sekolah, identifikasi tumbuhan, atau studi cuaca. Ada juga proyek P5 seperti gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Nah, kemudian outdoor learning ini sesekali diterapkan, misalnya outing kelas ke kebun, museum, alam, taman kota, dan hutan mangrove. Kemudian di sekolah saya, implementasinya di sekolah saya, ya,
Itu seperti yang pernah dilakukan, yaitu praktek observasi lingkungan sekitar sekolah untuk materi ekosistem, sumber daya alam, dan perubahan fisik benda. Kemudian, kegiatan eksperimen sederhana di luar ruang, misalnya pengukuran suhu, cahaya, dan atau bayangan matahari. Yang ketiga yaitu proyek kebersihan dan pemilahan sampah yang dilakukan langsung di area sekolah sebagai bagian dari P5. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab terkait dengan tugas ketiga ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.